Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam dengan tema faktor-faktor apa yang harus perlu dipertimbangkan sebelum untuk memutuskan menikah. Menikah adalah ibadah yang dianjurkan dalam Islam dan memiliki banyak hikmah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Namun, apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil langkah besar ini? Mari kita bahas bersama. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa faktor utama yang perlu kita perhatikan sebelum memutuskan untuk menikah, baik dari segi spiritual, emosional, maupun finansial dengan ajaran agama Islam. Pastikan untuk menonton sampai selesai agar kita semua dapat memahami apa yang disampaikan dalam video kali ini. Sebelum kita memulai pembahasan materi berikut ini, saya sudah menanyakan pertanyaan kepada beberapa warga terkait faktor-faktor apa yang perlu dipertimbangkan sebelum untuk memutuskan menikah. Aku mau nanya nih Mas, menurut Mas faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memilih untuk menikah itu apa Mas? Menurut Masnya? Mungkin kalau menurut saya pribadi sebenarnya banyak ya faktor-faktor yang dipertimbangkan ketika seseorang ingin melakukan pernikahan. Tapi kalau menurut saya sendiri yang faktor terpenting yang pertama adalah faktor kecerdasan secara emosional, di mana seseorang harus bisa memahami dirinya sendiri terlebih dahulu, entah regulasi emosi dan pemahaman dengan dirinya sendiri untuk kedepannya ketika seseorang tersebut ingin memahami orang lain. Nantinya pun ketika dalam suatu rumah tangga, kehidupan mereka berdua itu didominasi oleh komunikasi. Jadi ketika orang tersebut belum bisa memahami dirinya sendiri, sebenarnya bisa dikatakan mustahil gitu bisa untuk memahami orang lain seperti itu. Kemudian faktor kedua yang menurut saya terpenting adalah faktor finansial. Karena apa? Kita realistis saja ya di kehidupan sekarang, apapun kita ingin hal ataupun beli sesuatu pun harus menggunakan uang. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa faktor finansial atau keuangan itu menjadi salah satu fondasi terkuat dalam membina atau membangun rumah tangga. Nah, kalau dikatakan orang bisa siap secara finansial pun mungkin nggak ada kata siap ya, standarnya kayak apa. Tapi seenggaknya dengan kita mempersiapkan secara matang itu, ketika ada biaya-biaya yang tidak terduga pun kita tidak masuk seperti hal berhutang ataupun meminjam ke orang lain. Harapannya ketika sudah dalam rumah tangga, hal-hal finansial tersebut tidak mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga itu. Yang dimaksud ya ketika ada satu masalah bisa dikomunikasikan secara baik dan tidak ditambah lebih parah ketika ada faktor finansial yang buruk begitu. Jadinya masalah yang dihadapi dalam rumah tangga tersebut bisa diatasi dengan lebih mudah, seperti itu harapannya. Sebenarnya banyak ya lebih lanjut apa faktor yang harus dipertimbangkan, tapi mungkin dari saya itu dua faktor yang harusnya bisa dipenuhi ketika orang ini masuk sebuah pernikahan seperti itu. Menurut saya faktor-faktor yang penting untuk sebelum menikah itu yang pertama restu, terutama restu orang tua dulu. Kan nggak mungkin ya kita menikah tanpa adanya restu orang tua. Terus kedua, dari finansial juga, kesiapan finansial kita. Tapi bukan berarti kesiapan finansial itu kesiapan finansial untuk acara pernikahan, tapi untuk kedepannya, kehidupan setelah menikah. Terus yang ketiga adalah kesiapan mental
kita. Dalam artian kalau semisal ada suatu permasalahan ketika di dalam rumah tangga, itu harus dibicarakan baik-baik antar kedua pasangan itu. Menurut saya, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum menikah, pertama dari segi usia. Karena usia itu menentukan seseorang sudah dewasa atau belum. Ya mungkin ada yang juga yang bilang usia itu tidak menentukan kedewasaan, tapi menurut saya usia itu menentukan faktor untuk kedewasaan. Yang kedua, ekonomi haruslah ya. Kalau tidak punya pekerjaan, masa ia harus menikah? Dan yang ketiga, mungkin faktor dari keluarga juga harus mendukung. Kalau keluarga tidak ada yang mendukung, juga akan susah untuk menerima kedua belah pihak ya. Oke, menurut saya untuk persiapan sebelum menikah, yang pertama restu dari orang tua. Soalnya restu dari orang tua adalah restu yang akan membuat pernikahan kita kedepannya semakin barokah. Untuk yang kedua, kesiapan mental. Karena untuk kalau mental sudah siap, kedepannya sudah pasti siap, karena menikah itu tidak hanya mengedepankan dari sisi laki-laki semata, tapi menyatukan dua sisi pribadi yang harus bisa menjadi satu. Yang ketiga, finansial, karena yang awalnya kita menghidupi untuk diri sendiri, kali ini kita harus menghidupi dua orang atau lebih. Jadi finansial harus dipersiapkan dengan matang untuk menjalani hidup ke depannya. Menurut saya pribadi, faktor-faktor sebelum kita untuk menikah ya, itu salah satunya yang pertama itu mental. Dari mental kita harus siap dulu satu sama lain. Jadi kalau ada masalah ataupun problem, kita harus memecahkan bersama-sama gitu loh. Nah, terus yang kedua itu restu orang tua. Karena restu orang tua itu termasuk restu Allah. Nah, terus yang ketiga itu menurut saya itu finansial. Karena buat kedepannya tuh jadi lebih enak lah ibaratnya. Itu salah satu faktor terpenting juga ya, finansial buat saya pribadi. Dari video sebelumnya kita bisa menyimpulkan dan bisa sedikit meluruskan dalam pandangan agama Islam. Pernikahan adalah ibadah yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum untuk memutuskan menikah, ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Tersebut menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, serta sesuai dengan syariat Islam. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. 1. Niat yang ikhlas dan tulus. Niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan dalam Islam sebaiknya didasarkan pada niat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukan sekedar memenuhi keinginan pribadi atau tekanan sosial. Menikah karena Allah akan membantu pasangan menjaga ketulusan dalam menjalani hubungan dan tetap berusaha menjalankan peran sesuai dengan syariat agama Islam, meskipun menghadapi berbagai macam tantangan. Tujuan pernikahan sebagai ibadah. Menikah dalam Islam adalah ibadah, dan dengan niat yang besar, pasangan dapat memperoleh pahala dan keberkahan. Penting untuk memahami bahwa pernikahan tidak hanya tentang kesenangan dunia, tetapi juga memiliki tujuan ukrawi sebagai bekal untuk menuju akhirat. Yang kedua, kesiapan agama dan akhlak. Memiliki dasar agama yang kuat, kedua pasangan sebaiknya memiliki pemahaman agama yang baik dan komitmen untuk menjalankan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat, puasa, zakat, dan nilai-nilai kejujuran serta kesabaran. Memiliki akhlak yang baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mencari pasangan yang baik agamanya dan akhlaknya.
akhlak yang baik, dan memudahkan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan dengan sangat bijaksana dan penuh dengan kesabaran. Ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian suci yang memerlukan ketaatan pada aturan-aturan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua pasangan perlu memahami dan berkomitmen untuk menjalani aturan-aturan ini agar menjadi keluarga yang bekah. Yang ketiga, kompatibilitas dalam agama dan visi hidup. Kompatibilitas agama dan nilai-nilai hidup. Pasangan yang memiliki keyakinan dan nilai-nilai agama yang sejalan akan lebih mudah menjalankan pernikahan dengan sesuai prinsip Islam. Misalnya dalam hal pengasuhan anak dan cara menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam. Kesamaan tujuan dalam hidup. Dalam Islam, pasangan dianjurkan untuk memiliki tujuan hidup yang sama, termasuk niat untuk membangun keluarga sakinah dan mendidik anak-anak yang soleh dan solihah. Hal ini akan membantu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Yang keempat, ada kematangan emosional dan psikologis. Kedewasaan dalam mengelola emosi dalam Islam penting untuk memilih pasangan yang matang secara emosional, mampu mengendalikan emosi dan memiliki kesabaran dalam menghadapi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, termasuk dalam keputusan untuk menikah. Kesiapan mental untuk menghadapi tanggung jawab menikah adalah tanggung jawab yang sangat besar, terutama dalam hal menjaga dan membimbing keluarga menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memastikan kesiapan mental dan psikologis sebelum menikah sangat penting agar dapat menjalankan peran sebagai suami atau istri dengan baik. Yang kelima, ada kesiapan finansial. Memenuhi kewajiban nafkah dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kesiapan finansial dan kemampuan untuk bekerja halal serta bertanggung jawab dalam mencari nafkah menjadi sangat penting. Mengelola keuangan dengan bijak, Islam juga mengajarkan pentingnya hidup sederhana, hemat, dan tidak boros. Kesiapan finansial bukan berarti harus kaya, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang keenam, ada dukungan dari keluarga besar. Mendapat restu dari orang tua dalam Islam, pernikahan yang dilakukan dengan restu dari keluarga besar, terutama orang tua, lebih diberkahi. Restu ini penting agar hubungan pasangan tetap harmonis dan keluarga besar dapat mendukung kelangsungan rumah tangga mereka. Kesiapan menjalin hubungan dengan keluarga pasangan. Pernikahan dalam Islam menyatukan dua keluarga, sehingga penting untuk menyiapkan diri untuk beradaptasi dan menghormati keluarga besar pasangan. Menghormati orang tua pasangan merupakan bagian dari adab yang diajarkan dalam agama Islam. Mengedukasi masyarakat tentang faktor-faktor penting dalam pernikahan menurut agama Islam bisa menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, 1. Kurangnya pemahaman agama yang mendalam. Banyak orang yang mungkin memiliki pemahaman agama yang sangat dangkal, sehingga sulit menerima pentingnya beberapa faktor spiritual dan prinsip syariat dalam pernikahan. Yang kedua, ada perbedaan nilai sosial dan budaya. Nilai-nilai budaya yang berbeda seringkali mempengaruhi cara pandang masyarakat tentang pernikahan. Dalam beberapa budaya, tekanan sosial untuk menikah lebih awal atau pernikahan yang diatur oleh keluarga bisa menghalangi penekanan pada faktor kesiapan pribadi dan agama. Yang ketiga, ada kecenderungan materialisme. Masyarakat yang lebih fokus pada aspek materialistis cenderung mengabaikan aspek spiritual, kesiapan emosional, dan komitmen. Ini membuat faktor-faktor agama dan akhlak sulit diterima sebagai prioritas.
Selanjutnya mungkin ada minimnya edukasi formal tentang pernikahan. Tidak banyak program pendidikan formal yang membahas secara detail tentang kesiapan pernikahan dalam konteks agama. Akibatnya, banyak orang yang tidak memiliki sumber pengetahuan yang cukup pentingnya kesiapan sebelum menikah. Selanjutnya, pandangan patriarki atau ketidaksetaraan gender. Di beberapa masyarakat, edukasi tentang pernikahan bisa terlambat oleh pandangan yang menempatkan satu gender sebagai pihak yang lebih dominan, sehingga menimbulkan resistensi dalam memahami kewajiban dan hak secara setara sesuai dengan ajaran agama Islam. Sebagai penutup, memahami dan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting sebelum memutuskan untuk menikah adalah langkah bijak yang dapat membantu calon pasangan menjalani pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menikah bukan hanya tentang perasaan cinta atau memenuhi harapan sosial, tetapi juga tentang kesiapan mental, spiritual, emosional, dan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Dengan niat yang lurus, kesiapan agama, kematangan emosional, serta komitmen yang kuat, pernikahan dapat menjadi ibadah yang penuh berkah. Penting juga untuk senantiasa memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa dan sholat istikharah agar keputusan yang diambil diberkahi dan diridhoinya. Semoga dengan memahami dan menerapkan poin-poin tersebut, setiap pasangan dapat membangun rumah tangga yang kokoh, harmonis, dan mampu menjadi ladang pahala menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian pembahasan mengenai faktor-faktor yang perlu dipersiapkan sebelum untuk memutuskan pernikahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.